Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk puasa agar kita belajar menahan alias sabar. Kadang-kadang itu kan di dapur itu kan ada sisa makanan sahur, Pak. Kadang-kadang ono lawuh enak, lauk yang enak, kadang-kadang ada buah yang enak. Pas di dapur sendirian, nggak ada orang lihat. Neng kita tetap kita sabar, tetap kita tahan, tetap kita menahan diri dari makan dan minum meskipun tidak ada orang. Berarti pelajaran puasa ini memberikan kita pelajaran supaya kita biasa menahan, biasa ngampot. Barang siapa yang biasa menahan, biasa ngampet, insya Allah sukses dunia akhirat. Insya Allah bahagia dunia akhirat. Sebab melakukan atau menjalankan perintah itu pun harus sabar. Meninggalkan larangan maksiat harus sabar. Apalagi ketika Allah menguji kita dengan musibah, dengan bencana, dengan penyakit, harus sabar. Bahkan Bapak Ibu yang saya hormati, urusan dunia pun kalau mau sukses harus sabar, harus bisa menahan. Kalau bahasa Jawanya harus bisa ngampet. Ada orang, Pak, pengen lulus ujian, harus sabar. Kalau nggak sabar nggak lulus ujiannya. Dia harus ngampet. Ngampet apa? Ngampet ngantuk. Wis ngantuk mau tidur tapi ditahan, diampet karena dia ingin belajar supaya besok ujiannya lulus. Ada orang yang pengen duitnya banyak, Pak. Aku harap tuku lemah. Mboten lemah boto, mboten nek lemah boto murah nggih. Niki lemah sing ngangge sertifikat niku lho, Pak. Kan ada jual beli lemah sah tanpa sertifikat. Itu ada, Pak. Yaitu lemah boto batu bata itu tanpa sertifikat wis sah. Ra ono sing ngapusi, enggak ada yang bohong insyaallah. Tapi beli tanah yang ada sertifikatnya. Ada yang aku pengen beri kendaraan, aku pengen tuku omah, aku akan mengumpulkan uang dulu. Ngumpulkan uang ini, Pak, akan sukses, uangnya akan terkumpul. Syaratnya harus sabar. Maksudnya bisa ngampet. Koncone jajan, mangan enak, dia harus ngampet, Pak. Sebab pengen duit-duit oke, pengen punya duit banyak, pengen bisa beli ini dan itu, ning tidak sabar, sidik-sidik tuku, dikit-dikit jajan, dikit-dikit tuku, dikit-dikit jajan. Apa bisa, Pak? Tidak bisa. Tidak bisa, itu hanya angen-angen saja, angan-angan saja. Makanya kalau mau sukses dunia akhirat, dunia sukses, akhirat sukses, harus bisa menahan, harus bisa ngampet. Nah, makanya puasa ini adalah ibadah yang sangat banyak mengajarkan kepada kita sabar, menahan, bahasa Jawanya ngampet. Bapak Ibu yang saya hormati, sabar sabar itu artinya menahan. Itu bahasa Indonesia, kalau bahasa Jawanya ngampet. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari seorang laki-laki sahabat Nabi dari suku Bahilah. Karena sukunya suku Bahilah maka disebut Bahili.
seorang Bahili. Dia datang kepada Nabi. Lah awalnya setelah sampai menghadap Nabi, Nabi nggak kenal Pak, lupa Nabi. Nabi ngendikan, dawuh, man anta, kowe sapa? Si sahabat dari suku Bahilah tersebut Pak menjawab, saya dari suku Bahilah. Saya dulu pernah datang ke sini menemui Nabi ketika Nabi baru sampai kota Madinah. Setelah Rasulullah hijrah pindah dari Mekah ke Madinah. Rasulullah ketika pertama kali sampai ke Madinah, saya pernah bertemu sama Nabi. Nabi akhirnya ingat Pak. Oh kamu Dulu kamu ketemu pertama kali sama saya lihat kamu itu badanmu sehat, gemuk, warna kulitmu juga halus, pakaianmu bagus. Lah saiki kok kowe kok awakmu kuru. Kulitmu juga tidak cerah, tidak halus, ini kenapa? Kowe lara apa piye? Sakit apa gimana? Dia menjawab Pak, wahai Nabi, setelah aku bertemu dengan engkau Nabi pertama kali itu, setelah itu saya puasa terus. Tiap siang puasa terus, makanku hanya malam saja. Rasul bersabda Pak, man amaraka an tu'adziba nafsaka. Lah siapa yang menyuruh kamu untuk menyiksa dirimu? Poso kok terus setiap siang, setiap hari. Siapa yang menyuruh kamu menyiksa dirimu itu? Orang itu menjawab Pak, Rasul, tapi saya kuat Rasul. Oh, tapi saya kuat. Puasalah syahrus sabri, Ramadan. Jadi awalnya itu Pak, awalnya saya ulangi lagi, siapa yang menyuruh kamu untuk menyiksa dirimu poso kok tiap hari sampai awakmu kuru? Kalau begitu, syahrus sabri Ramadan. Kalau begitu, kamu puasa bulan sabar. Puasalah bulan kesabaran. Lah bulan kesabaran itu adalah bulan Ramadan. Puasalah bulan kesabaran, yaitu bulan Ramadan tok, itu aja, jangan puasa sunat. Awakmu koyoke kuru ra kuat. Orang itu tanya, menjawab lagi tadi Pak, saya masih kuat. Ya sudah, puasalah bulan kesabaran, yaitu bulan Ramadan, dan tambah sehari tiap bulan. Rasul saya masih kuat, ya sudah 2 hari tiap bulan. Rasul saya masih kuat, ya sudah 3 hari tiap bulan. Jadi hadis ini memberikan kita penjelasan. Rasul mengatakan bahwa puasa bulan Ramadan dinamakan oleh Nabi bulan sabar. Syahrus sabri, puasalah di bulan kesabaran, yaitu bulan Ramadan. Nah, berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini Pak, dalam hadis ini beliau mengatakan bahwa bulan Ramadan itu dinamakan Syahrus sabri, bulan kesabaran. Berarti kan memang puasa itu adalah ibadah yang sangat pas untuk melatih kita bersabar. Karena sekali lagi tadi saya katakan bahwa puasa itu menahan, sabar juga menahan. Ini hadis yang pertama.
Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, sabar itu juga memang betul artinya menahan. Kalau tadi Rasul menamakan bulan Ramadan bulan sabar karena di dalamnya ada unsur menahan, Allah Subhanahu wa taala juga menyuruh kita untuk menahan diri alias sabar. Menahan diri, sabar bersama orang-orang yang berdoa, beribadah kepada Allah di sore hari dan di pagi hari. Surat Al-Kahfi ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Wahai Nabi Muhammad, sabarkanlah dirimu. Maksudnya kanlah sabarkanlah dirimu adalah tahanlah dirimu bersama orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah. Kapan? Di waktu sore dan di waktu pagi. Kalau asar orangnya ke masjid, sholat jamaah. Kalau subuh dia ke masjid sholat jamaah. Meskipun yang sholat asar, sholat subuh di masjid berjamaah itu wonge do melarat-melarat. Tahanlah dirimu agar kamu selalu menemani mereka, bersama mereka, jangan pisah dengan mereka. Ini kan ayat ini kan turun, Pak, di mana orang-orang kafir itu, Pak, orang-orang kafir itu mereka berkata kepada Nabi, "Hei Muhammad, aku ki sakjane gelem karo kowe. Saya itu sebetulnya mau dekat sama kamu, mau masuk agamamu, mau ikut ajaranmu. Ning karena ada wong-wong melarat, wong-wong miskin yang selalu bersamamu itulah aku akhirnya malu. Mosok aku bersama wong melarat, wong miskin yang bareng, yang bersama kamu itu. Saya gengsi, malu aku kumpul karo wong melarat, wong miskin. Nah karena kamu itu temanmu yang banyak orang melarat, orang miskin, maka kita nggak mau ikut agamamu Muhammad. Sebab kalau kami ikut agamamu, nanti kami akan bareng-bareng bersama orang yang melarat itu." Nah, sombong tuh Pak wong kafir itu. Sombong. Padahal dalam agama Islam itu kan Allah tidak melihat bagusnya, Allah tidak melihat sugihnya, ning Allah itu melihat takwanya. Itulah Islam. Inna akramakum indallahi atqakum. Sugih hurung mesti mulya, bagus hurung mesti mulya, melarat hurung mesti mulya juga Pak Ibu nggih, yang miskin juga. Tapi ukurannya bukan harta, ukurannya bukan bagus, ukurannya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang kafir itu sombong, tidak mau ikut ajaran Nabi Muhammad, karena kalau ikut ajaran Nabi Muhammad nanti mereka bareng sama-sama orang miskin dan melarat. Itulah turun ayat ini, surat Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Hei Nabi Muhammad, jangan kau ikuti ajaan mereka itu. Tetaplah kamu, tahanlah dirimu bersama orang-orang miskin, bersama orang-orang yang melarat itu. Jangan kau turuti permintaan orang-orang kafir itu.
Janganlah kamu menjauh dari orang-orang yang fakir miskin dalam rangka atau supaya wong-wong sugih itu do mlebu Islam. Ora usah. Kalau wong-wong sugih itu memang pengen mlebu Islam, ya silakan mlebu Islam. Tidak perlu memberi syarat seperti itu. Jangan sabarkanlah dirimu wahai Nabi Muhammad, tetaplah bersama orang yang melarat dan miskin itu, berjamaah sholat di masjid, lebih-lebih sholat asar dan sholat subuh. Jangan kau ikuti orang-orang kafir itu. Mereka itu hatinya lalai dari ajaran agama Islam. Dan mereka orang-orang kafir itu senengane ngumbar hawa nafsu dan kehidupannya selalu melampaui batas. Jadi ini makna yang kedua, Pak. Dalil yang kedua bahwa sabar itu artinya menahan. Kemudian dalil berikutnya, Pak, kalau sabar itu artinya menahan, itu adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Pak, dari sahabat Jabir bin Abdillah. Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuqtala syai'un minad dawabi sabron." Rasul melarang kita menahan hewan kemudian kita bunuh. Nah itu, menahan hewan kemudian kita bunuh. Menggunakan kata sobron, sabar. Kita dilarang melakukan sabar terhadap hewan. Apa itu sabar terhadap hewan? Hewan kita pegang kemudian kita bunuh. Tidak boleh, Pak, itu. Contoh, ayam cekel terus dibacok, tidak boleh. Ayam dicekel terus dicubles, tidak boleh. Tapi kalau disembelih ya kudu dicekel, Pak, ya. Kalau dipegang terus disembelih boleh. Yang tidak boleh adalah megang hewan terus dibunuh dengan cara selain disembelih. Pegang terus pisone dicublesake, ya ini dilarang. Termasuk, Pak, termasuk apa itu? Ayam diikat, digantung, terus dipanah buat sasaran panah. Itu tidak boleh. Apa saja, tikus. Karena tikus menjengkelkan, makan padi, merusak tanaman, akhirnya tangkap satu, kemudian diikat, kemudian dibuat sasaran tembak. Nah, ini tidak boleh juga. Jadi membunuh hewan dengan sabar. Sabar itu artinya dipegang, diikat, kemudian jadi sasaran tusukan, sasaran lemparan, sasaran tembak. Tidak boleh. Itu tidak boleh. Kemudian dalil yang lain bahwa sabar itu artinya menahan, itu adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Rasul bersabda, Pak, "Ma'ahadun asbaru ala adan sami'ahu minallahi azza wa jal yadda'una lahul walada summa yu'afihim wa yarzuquhu." Tidak ada siapapun yang lebih sabar, artinya lebih tahan terhadap gangguan kecuali Allah. Jadi yang ada di alam semesta ini, Pak, yang ada, tidak ada yang lebih sabar, alias tidak ada yang lebih tahan terhadap gangguan daripada Allah. Artinya Allah itu adalah zat yang paling sabar. Makanya Allah punya sifat sabar, yang maha
penyabar, artinya yang paling maha tahan. Meskipun orang-orang kafir menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita hamba-hamba Allah, orang yang beriman, kadang-kadang kepleset-kepleset juga bermaksiat kepada Allah. Yad'una lahul walad summa yu'afihim wa yarzuquhum. Orang-orang kafir itu, Pak, betul-betul menyakiti Allah, Pak. Apa itu? Menganggap Allah itu punya anak. Menganggap Allah itu punya pepadan. Dianggap selain Allah ada Tuhan lain. Itu kan betul-betul menyakiti, Pak. Tapi Allah bisa tahan, bisa sabar, tidak langsung dihukum karena Allah tahan, sabar. Karena Allah sabar alias menahan. Allah menahan zatnya dari langsung menghukum mereka. Makanya orang kafir sing menganggap Allah itu punya anak, Allah itu punya Tuhan yang lain, apa langsung mati, Pak? Kan tidak, toh? Ono wong nyembah brahala langsung mati apa tidak? Kan tidak. Itu betul-betul menyakiti Allah, Pak. Tapi Allah itu maha sabar alias maha tahan, tidak langsung menghukum mereka. Bahkan Allah wayarzuquhum, Allah tetap memberi rizki mereka. Allah tetap memberi rizki mereka. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan waktu, Pak. Sampai saatnya setelah Allah memberikan kesempatan, memberikan peringatan supaya mereka tobat kembali kepada Allah, masuk Islam, kok tetap mereka tidak masuk Islam, barulah nanti Allah akan menghukum mereka. Menghukum di mana? Bisa saja setelah itu di dunia dihukum oleh Allah. Lalu ketika sekarat mau mati dihukum oleh Allah. Nanti ketika dikubur, di alam kubur dihukum oleh Allah. Apalagi di mahsyar hukumannya lebih berat. Apalagi di neraka mereka akan kekal dalam siksaan selama-lamanya. Tapi kan Allah itu sabar, tahan, Pak, tidak langsung menghukum mereka. Itulah Bapak Ibu saya hormati, insyaallah.